Gua orang yang tidak rewel untuk jadi, penumpang ya, tapi nih ojeknya aneh-aneh nih yang pernah gue temuin. Jadi kayak misalkan gua nggak ngomong butuh buru-buru, nggak ngomong gimana-gimana, tapi bawanya kayak mau balapan. Hampir nabrak tuh udah jadi hal yang wajar tuh kalau misalkan lo naik ojek online. Tapi ada juga yang bener-bener enak bawanya, yang bener-bener nguasain kendaraannya, itu ada juga. Ada juga yang hampir mati, gua hampir nabrak truk bukan di jalan tol ya, di jalanan biasa, tapi naik taksi online ada pernah juga. Terus yang bikin kesel lagi tuh kalau misalkan lo bawa kendaraan pribadi, itu ojek-ojek online tuh rata-rata bikin macet sih. Bukan karena mereka lagi jalan apa gimana, tapi mereka lagi parkir masalahnya. Itu yang kayaknya harus diberesin di Jakarta. Dan juga banyak banget kalau misalkan lo lagi bawa kendaraan pribadi lo, di putaran balik tuh pasti ada yang lawan arah dan itu pakai seragam ojek online. Mau apapun itu ya mereknya. Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Ada gak sih yang tinggal di Jakarta tapi senang? Gue gak tahu ya. Tapi kalau mungkin gue karena udah terbiasa kali ya. Gue ini tahun ke-8, ke-9 di Jakarta. Mungkin ke-10, gue gak tahu lah, lupa. Yang jelas Jakarta yang gue rasakan, mungkin kalau misalkan gue simpulin di satu kata, itu cuma macet. Beberapa hari, mungkin beberapa bulan, ada bulan-bulan termacet, ada bulan-bulan tercapek banget di jalan. Itu juga yang bikin gue mungkin lebih ada variasinya ya. Kalau misalkan lagi butuh kemana-mana gitu. Yang biasanya mungkin gue bawa kendaraan sendiri kayak mobil, kayak motor. Alternatifnya gue bisa pakai ojek online, gue bisa kemarin juga gue baru beli skuter listrik. Ini 2024 ya. Gue kemarin baru beli skuter listrik untuk break rutin gue. Terus yang jelas skuter listrik di Jakarta itu tidak nyaman, tapi gue at least bisa bawa itu kemana-mana karena gue bisa naik Transjakarta atau bisa naik MRT. Dan kalau lagi emang butuh cepet atau gue lagi males bawa kendaraan, gue naik ojek online kan. Nah, ojek online itu lucu juga nih, macem-macem nih drivernya. Gue orang yang tidak rewel untuk jadi penumpang ya, tapi nih ojeknya aneh-aneh nih yang pernah gue temuin. Jadi kayak misalkan gue nggak ngomong butuh buru-buru, nggak ngomong gimana-gimana, tapi bawanya kayak mau balapan. Hampir nabrak tuh udah jadi hal yang wajar tuh kalau misalkan lo naik ojek online. Tapi ada juga yang bener-bener enak bawanya, yang bener-bener nguasain kendaraannya, itu ada juga. Ada juga yang hampir mati, gue hampir nabrak truk bukan di jalan tol ya, di jalanan biasa, tapi naik taksi online ada pernah juga. Karena kondisinya mungkin dia ngantuk, yang mana udah gue suruh pelan-pelan aja. Gue bahkan kalau misalkan keberatan bawa pelan nggak apa-apa, saya turun aja, gue sampai ngomong kayak gitu. Tapi dia tetap insist ngebut dan nganterin gue sampai rumah. Itu udah jengkel banget lah. Akhirnya kalau yang kayak gitu tuh gue pasti maksain untuk review dan bintang 1. Udah jelas sih. Terus yang bikin kesel lagi tuh kalau misalkan lo bawa kendaraan pribadi, itu ojek-ojek online tuh rata-rata bikin macet sih. Bukan karena mereka lagi jalan apa gimana, tapi mereka lagi parkir masalahnya. Itu yang kayaknya harus diberesin di Jakarta. Dan juga banyak banget kalau misalkan lo lagi bawa kendaraan pribadi lo, di putaran balik tuh pasti ada yang lawan arah dan itu pakai seragam ojek online. Mau apapun itu ya mereknya. Itu kadang-kadang gue kesel, gue diem, gue tungguin sampai dia puter balik sendiri ke lane-nya dia lah. Ada beberapa hal yang gue kesel sih kayak gitu. Terus kayak ya nggak usah ojek online doang lah ya. Kayak semua orang di Jakarta nih bener-bener sembarangan banget lah. Kalau misalkan kita lagi jalan di komplek, pasti lo nemuin ada orang lawan arah. Yang mana ya sebenarnya nggak boleh kan, tapi jadi hal yang lumrah gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Terus yang paling bikin keselnya tuh orang ugal-ugalan, misalkan nyetir motor dari kiri ke kanan, terus dari kanan ke kiri, terus kayak gitu sepanjang jalan. Itu pertanyaan gue, ngapain sih?
lu mau kemana kayak gitu, padahal nyampenya duluan gua juga dan ada lampu merah gitu, aneh lah. Terus banyak banget kayak hal-hal lucu yang gua temuin selama gua ngerasain jadi penduduk Jakarta nih sekarang. Kayak misalkan waktu naik ojek online kayak yang tadi gue bilang kan, drivernya pasti ada yang lucu-lucu lah kelakuannya. Terus kayak misalkan waktu gue naik transportasi umum kayak Transjakarta atau MRT, di MRT dulu ya, di MRT tuh ada aturan tidak boleh ngobrol. Karena citizen Jakarta ya ngobrol aja. Akhirnya ada satpam yang lewat dan ditegur kan. Oh, ya udah jadi kayak abis satpamnya lewat lagi dia kasak kusuk gitu kan, bisik-bisik ngomongin si satpamnya dan ketawa-ketawa, padahal yang di samping dia dan sekeliling dia tuh udah ngeliatin gitu kan. Jadi lumayan strict lah kalau yang di MRT. Dan kalau yang di Transjakarta selalu ada hal-hal lucu. Jadi gue selalu nemuin kayak misalkan apa ya, ada bapak-bapak bawa ayam ke ke Transjakarta, terus kayak ayamnya kabur. Itu gue pernah ketemu sekali dan si bapaknya tuh benar-benar yang ngejarin ayamnya mau nangkep lagi. Ayamnya udah yang masuk-masuk ke kolong-kolong kursi. Terus gue kalau naik Transjakarta sekarang ini kan pasti naik skuter. Jadi skuternya gue lipat, either gue berdiri atau gue duduk. Ya pokoknya ada yang gue bawa lah. Terus si skuter itu tuh selalu jadi bahan obrolan sama orang. Sesimpel, Mas ini berapaan ya? Kayak gitulah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ada yang muncul tuh. Atau ada juga kayaknya orang yang minat banget, Mas ini belinya di mana? Bagusnya yang merek apa segala macam tuh ada banget. Padahal gue lagi pakai earphone. Dan kayak aduh gue lumayan capek ngeladenin obrolan ya, soalnya kan gue lagi ada meeting, bahkan pernah ada meeting sih. Kalau nggak ada meeting pun gue lagi dengerin lagu atau dengerin podcast, jadi kayak keganggu sih jujur, karena harus ngobrol sama si orang itu gitu. Tapi ya udah, gue ngobrol aja jadinya. Terus ada juga kayak misalkan lo lihat kalau misalkan lo lagi jalan, ada beberapa hal yang bikin lucu. Simpelnya gini, kalau misalkan lo ke Kota Tua ada manusia silver, itu normal buat gua. Soalnya itu bagian dari performing arts lah. Dan kita mengapresiasi performing arts itu dengan ngasih duit. Konsepnya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang lo lihat di lampu merah terdekat, itu either ada boneka gede, manusia silver yang bawa ember bekas cat, atau superhero yang bawa ember bekas cat kayak Iron Man tapi bawa ember bekas cat dan joget-joget. Nah itu yang gua sampai sekarang gua nggak ngerti konsepnya apa ya, kenapa lo kasarnya minta duit tapi dengan kayak gitu doang gitu, dengan gua sewa kostum nih kasih gua duit dong. Ya terus apa gitu maksud gua. Manusia silver itu kan sesimpel konsepnya adalah manusia yang bergerak seperti patung. Jadi dianggapnya patung nih tapi bergerak, ternyata manusia. Kan konsepnya kan kayak gitu kan. Ya kalau lu jalan, lu cuma silver silau-silau doang, itu terus ngapain gitu maksud gua. Itu buat gua lucu sih. Dan Iron Man kenapa jadi miskin banget ya? Kayak kan harusnya kan Iron Man punya rumah di Malibu, ini kok jadi minta duit ya? Itu gua nggak ngerti juga tuh. Ya intinya banyak banget lah hal-hal yang akan lo temui di Jakarta setiap harinya. Gue nggak bisa bilang persis di mana, tapi setiap harinya pasti ada hal lucu kalau lo lagi di Jakarta. Ada yang paling simpel ya itulah kayak tadi, dan orang-orang mostly nggak mau ngantri ya. Di sini tidak ada keinginan untuk disiplin kayaknya, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas Jakarta tempat gue kerja nih sekarang, tempat tinggal gue juga. Gue membiasakan dan sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Jadi gue udah tahu karakter orang-orangnya seperti ini, apa yang harus gue lakuin, apa yang tidak harus gue lakuin di Jakarta itu apa gitu kan. Yang jelas ya gue mencoba, sampai sekarang gue masih mencoba menikmati aja. Dan gue coba, misalkan gue lagi berapa hari ini misalkan gue lagi marah-marah mulu di jalan, ya udah gue naik transportasi umum aja. Jadi gue nggak perlu mikirin apa yang ada di sebelah gue atau apa yang ada
melintas di depan gue nggak perlu mikirin itu. Yang gue perlu pikirin ya udah nanti gue turun di sini, habis dari sini gue naik skuter ke mana gitu. Kayak gitulah kira-kira. Yang penting setiap harinya gue bisa happy aja. Gue nggak terikat sama pressure kerjaan dan masalah-masalah gue.